Negeri 6 Palu terletak di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan total jumlah murid 819. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Febriati, mahasiswa UNPAD dari Bimbingan dan Konseling angkatan tahun 2023. Apakah betul dengan Ibu Ella? Iya, alhamdulillah kebetulan saya sendiri. Ibu, kedatangan saya di sini ini mewawancarai Ibu terkait dengan program BK yang ada di SMKN 6 Palu. Ibu, kalau boleh tahu guru BK yang ada di sekolah ini ada berapa ya? Nah, guru di sekolah ini kebetulan ada 5. Nah, ada koordinatornya 1, namanya Pak Alfian. Nah, yang kedua itu ada namanya Ibu Gila. Nah, yang ketiga ada Ibu Devi Sri Hartini. Nah, yang keempat ada namanya Muhammad Fikri. Biasa dipanggilnya itu Pak Fikri. Nah, yang kelima itu saya sendiri, Ibu Ella. Kalau boleh tahu Ibu mengabdi di sekolah ini dari berapa? Kalau saya sendiri awalnya itu saya bukan mengabdi di sini, belum mengabdi di sini. Awalnya itu saya di SMP 2021 saya mengabdinya di SMP 20 yang di Mandiri. Nah, setelah itu saya pindahnya ke sini, mengabdi di sini dari 2022 sampai sekarang. Jadi sebelumnya mau tanya, apakah di sekolah ini memiliki program kerja BK-nya? Iya, alhamdulillah punya. Terus Ibu, kalau misalkan program BK yang Ibu susun, apakah sudah memiliki atau mengaitkan ke landasan BK? Alhamdulillah sudah. Nah, kebetulan PPDB ini kita sudah dilibatkan dalam penerimaan siswa baru, sehingga dari awal memang kita sudah benar-benar tahu historisnya anak ini seperti apa. Kita bagikan angket itu, selain kita bagikan dia tentang pengisian datanya, biodata begitu untuk mengetahui latar belakang orang tua. Kita juga mengetahui bagaimana gaya belajarnya. Jadi dari awal kita sudah tahu, alhamdulillah kita bekerja sama dengan kesiswaan untuk bisa dilibatkan dalam PPDB. Begitu, seperti itu. Baik Bu. Terus program BK apa saja yang tidak terlaksana Bu? Kalau berbicara tentang program BK apa saja yang tidak terlaksana, itu bisa dibilang bukan tidak terlaksana, mungkin terlaksana, hanya saja tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Nah, misalnya itu layanan klasikal. Nah, kita kan di sekolah ini ada diberikan jadwal 1 jam. Nah, setiap guru BK itu memegang 6 kelas bimbingannya. Nah, kebetulan saya sendiri ada memegang 2 kelas di kelas 10. Nah, ketika saya memberikan layanan, misalnya saya memberikan layanan klasikal, kebetulan jadwal saya di hari Senin. Nah, ketika saya memberikan layanan itu, nah saya harus bagaimana bisa memaksimalkan memberikan layanan itu di 2 kelas. Nah, sementara 1 kelas itu memuat kurang lebih 36 orang siswa. Jadi mungkin itu salah satunya sampai tidak terlaksana itu karena terlalu banyak, jadi tidak maksimal dalam pemberian layanannya. Nah, yang kedua itu kenapa bisa tidak terlalu maksimal pelaksanaannya, karena ketika saya masuk ada lagi kasus seperti itu, makanya tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Nah, yang kedua itu ada konseling kelompok. Nah, seperti tadi juga ketika kita melaksanakan konseling kelompok ada lagi kasus, jadi kita tinggalkan lagi itu, jadi terundur-undur. Makanya kenapa kalau dibilang belum terlaksana, bisa dibilang belum terlaksana, tapi kita sudah laksanakan, hanya saja tidak terlalu maksimal seperti yang diharapkan. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan pendapat Ibu kayak untuk memaksimalkan program tersebut, apakah ada ini? Nah, untuk memaksimalkan seperti itu, biasanya kita kemarin ketika ada kasus seperti itu, nah kita biasa bilang mana guru jaganya, mana wali kelasnya, mana ketua programnya. Jadi kayak ketika ada kasus kan namanya ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa guru magang ini kan kadang tidak mengetahui bahwa
bukan setiap ada kasus itu langsung ke BK, ada kasus langsung ke BK. Jadi BK ini bukan sebenarnya tempat eksekusi siswa, sehingga pandangan jelek tentang anak-anak tentang guru BK itu ada karena sedikit-sedikit BK, ada kasus BK. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan itu dan juga meminimalisir sedikit pendapatnya anak-anak tentang guru BK ini. Jadi ketika ada kasus, ketika ada guru yang mengantar ke kita, jadi kita bilang, minta tolong Pak, Ibu, kita tangani dulu karena kita yang dapat. Setelah itu kalau misalnya memang tidak ada perubahan, ada guru pikirnya, ada wali kelasnya dulu, baru ke kita, seperti itu. Terus Bu, kalau misalkan program BK yang Ibu susun, landasan apa yang paling menonjol? Yang paling menonjol itu psikologis. Iya, psikologis. Kenapa? Karena begini, ini kan kita SMA ya, bisa dibilang SMA, SMK, jadi jiwa-jiwa ini dan anak mudanya sudah bukan lagi ranahnya SMP yang di bawah sekali. Jadi kita dengan mereka itu bisa bersahabat. Jadi kayak misalnya kan ketika mereka kita lihat ada masalah, jadi bisa dibilang kita melihat sisi lain dari guru mata pelajaran yang tidak langsung menjudge, oh ini anaknya nakal begini, tapi kita dekati. Itu kemarin kita dekati, kita ajak teman, kita sharing seperti apa. Jadi sehingga kita bisa tahu, oh kenapa ini anak sampai begini. Jadi kita sharing sebagai temannya dia, bukan sebagai gurunya dia. Memang kadang kita juga memposisikan sebagai guru, cuman ada kondisi di mana kita memposisikan sebagai sahabatnya dia. Sehingga ketika kita bicara memang dari hati ke hati. Jadi dari perubahan, dari dari sharing seperti itu, alhamdulillah pelan-pelan mulai berubah. Dan juga kita di sini kan kita meningkatkan kedisiplinan siswa. Jadi dari kedisiplinan itu dia tahu ketika kita kan guru BK ini ketika pagi kita akan berdiri di depan untuk mengabsen siapa saja yang terlambat. Jadi ketika dia lambat 1, 2 kali lambat kita sudah berhitung 2 kali lambat kita undang orang tua, 1 kali bolos kita undang orang tua, seperti itu. Jadi ketika dia lambat kita sudah beritahu 1 ya, iya ibu. Jadi besoknya lagi tidak akan diulang itu karena dia tahu bahwa ketika kan kapan suatu ketika dia 2 kali lambat pasti orang tuanya akan dipanggil dan mereka tahu bahwa orang tua ini banyak pekerjaan. Ketika orang tua diberikan undangan pasti mereka akan dapat pukulan terlebih dahulu baru kemari. Padahal sebenarnya undangan itu bukan kesalahan atau seperti apa. Gitu. Hanya kita sharing sama orang tua, iya kenapa ini anak bisa lambat, mungkin dia kerja dulu malamnya sampai larut malam, akhirnya pas pagi sudah tidak tinggi bangunnya lagi gitu. Baik Bu, berdasarkan landasan ilmiah dan teknologi, apakah memiliki pengaruh terkait program kerja BK yang ada di sekolah ini dan bagaimana dampaknya terhadap siswa di sini? Ya, bisa dibilang tip ya. Nah kalau apakah tadi tuh bagaimana soalnya? Apakah memiliki pengaruh terkait program kerjanya BK? Kalau pengaruhnya bisa dibilang pengaruhnya besar dan memang teknologi, kita kan hidup di dunia teknologi ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang teknologi ini sangat-sangat membantu kita terutama guru BK dan siswa. Kenapa? Karena kita sebagai guru BK ya terbantunya itu ketika kita memberikan layanan, kita tidak lagi sistem ceramah. Ya, kita putarkan saja dia video seperti itu dan juga siswa tidak boring di kelas karena dengan melihat gambar-gambar slide-slide yang sudah kita bikin, apalagi kan sekarang sudah banyak ya di dunia maya seperti itu. Jadi anak-anak ini ketika kita memberikan layanan tidak bosan di kelas. Jadi kemarin saya sempat terapkan 1 kali pemberian seperti itu teknologi, saya putarkan 1 video, kemudian bagaimana cara saya mematiknya, saya sampaikan bahwa siapa yang bisa menjawab pertanyaannya ibu boleh pulang. Jadi ada semangat. Iya, ada semangat dan kebetulan kan di situ ada sudah penjelasannya, jadi kita tidak langsung ini ya ceramah lagi ke mereka yang sudah jam terakhir mengantuk segala macam, dengar lagi guru di depan kan. Jadi kita putarkan video seperti itu, kemudian kita tanya tentang BK dan alhamdulillah mereka paham, setidaknya tidak menjelaskan secara detail tapi paham BK itu seperti apa. Dan juga
kan kita kemarin itu ada pemberian angket. Nah, jadi angketnya tidak lagi manual, tidak bolos kertas, karena kita menggunakan internet. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan Google Form. Nah, kemarin kita MGBK itu ada diberikan itu tentang penelusuran minat karya siswa. Nah, itu jumlah soalnya itu 216 soal. Nah, ketika itu kita print, kita bagikan ke anak-anak, terbayang bagaimana kita memeriksanya secara manual. Satu anak 216 soal. Nah, satu siswa itu 36 orang siswa. Gitu. Jadi kita sudah pakai Google Form, jadi lebih memudahkan kita. Iya, itu penggunaannya. Dan manfaatnya juga alhamdulillah baik untuk anak-anak yang tidak boring lagi di kelas ketika guru BK masuk. Kita juga guru BK terbantu dengan adanya itu. Dan juga kita ini kan saya bikin grup BK. Jadi ada namanya, saya bagi kode dia grup BK kelas 10 TJKT 3. Jadi saya sampaikan di dalam bahwa grup ini kita buat untuk kita gosip. Saya bilang begitu. Kita gosipnya apa saja yang kalian alami dalam satu hari ini. Jadi kita bahas di situ. Ada yang sudah bahas tentang ini Bu, dia tadi dekat dengan ini Bu, gini. Jadi bisa membangun bagaimana kita dengan siswa, pendekatan dengan siswa seperti itu. Apakah keenam landasan BK sudah menjadi pedoman pada program kerja kegiatan pendidikan BK di sekolah? Iya, alhamdulillah sudah menjadi. Jadi cuman kalau ketika kita untuk landasan pendukungnya yang selama ini sering kita laksanakan itu adalah kompetisi. Jadi dengan adanya landasan itu seperti kita mengetahui bagaimana latar belakang keluarganya ini anak. Jadi sebelum kita turun kita sudah memang betul-betul mempersiapkan apa saja yang ingin kita sampaikan di sana, bagaimana bahasanya kita ke sana, sehingga kan orang tua ini tidak langsung, kan namanya juga orang tua ketika didatangi guru, oh ini anak tahulah kalau kita di kampung ya. Namanya ada tetangga lihat guru datang, oh ini anak sudah parah sekali berarti sampai gurunya datang. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi kita sudah alhamdulillah dengan adanya landasan BK ini kita bisa mengetahui siswa tentang latar belakangnya seperti apa. Jadi ketika kita turun memang kita sudah turun itu dengan berbagai persiapan. Ya Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah saya dapat ilmu dari apa yang tadi saya tanyakan juga dan apa yang tadi disampaikan juga. Sekian wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.